mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, untuk episode kali ini kita sudah menerima pertanyaan melalui Instagram kita. Kira-kira netizen pada mau nanya apa ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan pertama yang masuk ke Instagram kita kali ini adalah, apakah wanita yang sedang haid disunahkan juga berwudu saat menjelang tidur dan dilanjutkan dengan berzikir? Apakah kegiatan ini diperbolehkan dalam syariat Islam? Bagaimana kawan-kawan? Ada yang tahu nggak kawan-kawan? Ya udah, mendingan kita tanya aja ya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita di Banda Aceh yang bertanya tentang kondisi seorang wanita yang mengalami haid. Apakah masih dianjurkan baginya untuk berwudu ketika hendak tidur dan dilanjutkan dengan berzikir, dengan zikir sebelum tidur? Baik, sebelumnya kita ucapkan jazakillahu khaira, syukran jazilan atas pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepadanya dan kepada keluarganya di mana saja mereka berada. Ketahui sesungguhnya seorang muslim dalam kondisi ia mengalami hadas besar, baik itu disebabkan karena junubnya, haidnya atau nifasnya, maka sesungguhnya dianjurkan baginya untuk berwudu sebelum tidur. Beberapa dalil berikut ini yang akan kita sebutkan yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun. Ia menceritakan bahwa ayahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang di antara kami dalam kondisi junub itu boleh tidur? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian sudah berwudu, maka hendaklah dia tidur ya dalam kondisi ia junub, yaitu berhadas besar. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junub ghasala farjahu wa tawadda'a lis-salati. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang wajib diikuti dan diteladani. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin tidur dalam kondisi junub, beliau membasuh atau mencuci kemaluan beliau dan beliau berwudu untuk sholat. Maksudnya berwudu seperti wudu hendak sholat. Demikian. Hadis riwayat Bukhari. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, ada hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah ditanya
oleh Abdullah bin Abi Qais mengenai keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana yasna'u fil janabati akana yaghtasilu qabla an yanama am yanamu qabla an yaghtasila? Bagaimana beliau yang beliau lakukan dalam kondisi junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah beliau tidur sebelum mandi? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kullu dzalika qad kana yaf'alu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hal itu semua pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Rubbama ightasala fanama. Terkadang beliau mandi lalu beliau tidur. Wa rubbama tawaddaa fanama. Terkadang beliau itu wudu lalu tidur tanpa mandi maksud beliau, ya. Qultu, maka ketika itu Abdullah bin Abi Qais mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan adanya kelapangan, ya, pada segala urusan. Hadis riwayat Muslim. Demikian, ya. Jadi dibolehkan, ya. Dibolehkan untuk, ya, tidur dalam kondisi junub, hanya saja dianjurkan, ya, dianjurkan untuk berwudu. Demikian, ya. Dan kondisi junub adalah kondisi hadas besar. Maka diserupakan dengan hal itu adalah kondisi-kondisi yang sama yang juga dalam kondisi berhadas besar, seperti contohnya seseorang wanita dalam kondisi haid dan nifas, maka dianjurkan baginya masih, ya, untuk berwudu sebelum tidur. Adapun berzikir juga demikian. Berzikir juga demikian. Ya, dianjurkan, ya, masih dianjurkan untuk berzikir sebelum tidur. Demikian. Ya, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah teladan kita, di mana beliau mengajarkan tentang zikir sebelum tidur. Tentunya beliau melakukan zikir sebelum tidur. Ya, walaupun dalam kondisi beliau junub, namun beliau berwudu sebelum tidur. Seperti itu. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Semoga jawaban Ustadz tadi dapat menambah ilmu agama kita. Selanjutnya, kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Hanya di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Bagaimana ya hukumnya seorang pegawai yang menerima uang tips dari seorang atasan? Bagaimana kawan-kawan? Ada yang sudah mengerti jawabannya? Yuk kita simak saja penjelasan dari Ustadz. Dan jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang upah yang didapatkannya, yaitu tatkala ia bekerja lalu ada pimpinannya yang meminta bantuan kepadanya untuk membelikan makan bagi dirinya, lalu diberikan upah kepada sang penanya ini selesai dia memberikan makanan tersebut. Apa status atau apa hukum dari upah tersebut? Baik, para Muslim rahimani rahimakumullah, terlebih dahulu sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khaira, kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepadanya dan kepada keluarganya di mana saja mereka berada. Para pemirsa Rosyad TV rahimani rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya segala bentuk tambahan, pemberian hadiah atas sebuah pekerjaan yang telah mendapatkan gaji, di mana pekerjaan tersebut
adalah pekerjaan yang telah ditetapkan waktunya, demikian pula SOP-nya, dan dengan itu ia mendapatkan gaji, maka tambahan-tambahan yang didapatkan yang bukan dari pihak penggajinya, maka sesungguhnya hal tersebut termasuk ghulul, yaitu harta khianat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ista'malnahu ala 'amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gaji, maka apa saja yang ambil, maka apa saja yang dia ambil setelah itu, yaitu apa saja hadiah yang dia ambil, tambahan yang dia ambil setelah dari gaji, atau setelah dia mendapatkan gaji, atau dari pekerjaan yang telah mendapatkan gajinya, maka itu adalah harta ghulul, fahuwa ghululun, kata Nabi, maka itu adalah ghulul, yaitu harta khianat. Yaitu ini merupakan penyebab harta ini, harta yang bisa menghantarkan seorang kepada pengkhianatan, ya, tindakan khianat, demikian. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadaya al-ummali ghululun, hadiah-hadiah yang diarahkan kepada para pekerja yang telah dapat gaji tentunya, maka ini adalah ghulul, harta khianat, seperti itu. Baik, ini penjelasan awal yang barangkali mendasari dari jawaban untuk kasus ini. Bila kita melihat kepada kasus yang ditanyakan ini, sang penanya ini mendapatkan hadiah tambahan upah dari sang bosnya atau pimpinannya, itu atas dasar pekerjaan yang lain, ya, bukan pekerjaannya yang asal, yang dia telah mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut, ya. Pekerjaan office boy, ya, maka ini bukanlah di antara pekerjaannya membelikan makanan bosnya, ya. Maka tentunya yang seperti ini adalah kerja tambahan. Oleh karenanya saya berpendapat bahwa hal ini tidak termasuk pada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu harta ghulul. Ini bukanlah harta ghulul, karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan baru, yaitu membelikan makanan. Bahkan biasanya kalau ini terjadi di dalam kondisi istirahat, yaitu makan siang, ya, yang bukan di waktu pekerjaan itu sedang berlangsung. Jadi di sini tidak ada korupsi waktu, dan inilah pekerjaan baru, ya, yaitu membelikan makanan, sehingga, ya, upah yang didapatkan merupakan kompensasi yang halal atas pekerjaan barunya ini, yaitu memberikan makanan. Wallahu ta'ala alam. Kita simpulkan bahwasanya upah tersebut adalah halal karena tidak termasuk ke dalam harta ghulul tersebut, yaitu harta khianat. Semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Nah, kalau gitu kita langsung saja ya ke pertanyaan terakhir di episode Camp kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya kawan-kawan, tetap di Camp. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan terakhir dari netizen kita kali ini adalah, apakah disunahkan untuk seorang imam meluruskan jamaah dengan ucapan luruskan saf dan rapatkan? Bagaimana kawan-kawan? Kalau begitu, kita langsung saja tanya ke Ustadz hukumnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu. Afwan, kita ulangi ya. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang kondisi seorang imam yang sebelum sholat ia mengucapkan sebuah ucapan untuk meluruskan saf tersebut dengan mengatakan luruskan saf dan rapatkan. Apakah ini termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan kepadanya dan kepada keluarganya di mana saja mereka berada. Ketahui bahwasanya banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang menjadi makmum beliau untuk lurus dan rapat. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia mengatakan, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Tegakkanlah saf-saf kalian. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan atimus sufufa. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan ya, sempurnakanlah saf-saf kalian. Kemudian kelanjutannya watarasu, dan rapatkanlah. Tarasu, rapatkanlah. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Demikian. Atau ada hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salati. Dalam riwayat Muslim disebutkan min tamamis salati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sawu sufufakum, ratakan saf kalian, samakan. Kalau mungkin bahasa ini bisa dipahami adalah ya, luruskan, ratakan saf kalian, karena sesungguhnya ratanya saf tersebut itu termasuk mendirikan sholat. Dalam riwayat Muslim disebutkan termasuk kesempurnaan sholat. Demikian. Ada riwayat yang lain, itu tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi, fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara asy-syaitana yadkhulu min khilali as-saffi ka'annaha al-hadafu." Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, rapatkan saf-saf kalian dan salinglah mendekat, ya. Dekatkan saf tersebut, ya, rapat dan mendekatkan. Kemudian ratakan ya pundak-pundak kalian atau sejajarkan pundak-pundak kalian. Demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya aku benar-benar bisa melihat syaitan itu masuk dari sela-sela saf itu. Seakan-akan dia itu adalah anak kambing. Ya. Hadis ini hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan bentuk i'tadilu, ya, i'tadilu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda i'tadilu, ya, sawu sufufakum, i'tadilu sawu sufufakum. Beliau ke kanan mengatakan i'tadilu sawu sufufakum. Kemudian ke kiri beliau mengatakan i'tadilu sawu sufufakum. Luruslah, rapatkanlah, ratakanlah saf-saf kalian. Ini hadis riwayat Abu Daud. Namun dari sisi sanadnya hadis ini adalah hadis yang didhaifkan oleh sebahagian ulama. Namun dari maknanya bila didukung oleh hadis-hadis yang lainnya maka ini adalah maknanya benar. Artinya seorang imam ya dianjurkan untuk menyampaikan kepada makmum agar mereka
meluruskan saf dan meratakan saf, merapatkan saf, agar ini menyempurnakan sholat, dan ini termasuk ya menegakkan sholat, dan agar syaitan tidak masuk ke dalam sela-sela saf tersebut lalu mengganggu orang yang sholat, demikian ya. Bahkan ada ancaman, ya, ada ancaman bagi mereka yang tidak merapatkan saf. Nabi SAW beliau bersabda, "Ibadallahi litasawunna sufufakum au liyukhalifannallahu baina wujuhikum." Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, wahai para hamba Allah, ya, hendaklah kalian itu meluruskan saf atau meratakan saf-saf kalian, atau kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perselisihan di tengah-tengah kalian. Seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Yaitu ancaman apabila ya kebiasaan manusia adalah tidak rapat, tidak lurus dalam salat mereka, maka ini bisa berakibat ya berikutnya dalam kehidupan mereka ini tidak akan bisa rapat dan lurus. Tidak akan bisa mereka ya bersatu ya kemudian menjadi lurus ya dalam kehidupan mereka, yang mereka akan berselisih satu dengan yang lainnya. Karena dalam urusan menghadap Allah Subhanahu wa taala saja ya secara berjamaah mereka tidak bisa ya merapatkan saf, tidak bisa bersatu, tidak bisa lurus. Lalu Rasulullah mengancam dengan perselisihan yang akan terjadi bagi mereka ya di luar salat mereka. Demikian. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya perselisihan di dalam salat berjamaah di mana tidak lurus dan tidak rapat, maka ini bisa berakibat ya perselisihan itu sampai kepada keluar salat dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu taala a'lam. Ini termasuk anjuran ya, walaupun disampaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang berlaku di kalangan mereka, yaitu orang-orang yang salat ketika itu, maka tidak masalah. Karena bisa jadi para makmum tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh imam ketika imam tersebut menyampaikan ucapan yang berbahasa Arab yang bermaksud untuk ya meluruskan dan merapatkan saf tersebut. Oleh karenanya merupakan sebuah kebijaksanaan meluruskan saf dan merapatkan saf tersebut dan meratakan saf ini dengan bahasa masing-masing, walaupun barangkali tanpa menyebutkan ya bahasa Arabnya. Namun alangkah lebih baiknya apabila dia menyampaikan kepada makmumnya, seorang imam menyampaikan kepada makmumnya dengan mengatakan sawu sufufakum atau yang semisal dengan itu ya, kemudian dia terjemahkan agar mereka mengetahui apa yang dimaksudkan oleh atau apa yang diperintahkan oleh sang imam tersebut. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu
Wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.